Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat, dan pastinya selalu dalam lindungan Allah ya. Seperti biasa anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca doa bersama-sama ya, agar ilmu yang anak-anak dapatkan bisa bermanfaat dan pastinya akan mendapatkan berkah. Yuk kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni ma 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Anak-anak, di pagi hari ini kita akan belajar pelajaran Sirah Nabawiyah. Nah, karena pelajaran satu ini kita sudah selesai membahas kisah Nabi Adam, maka Mudarisah akan menjelaskan kisah Nabi Ulul Azmi. Anak-anak tahu, di antara semua Nabi dan Rasul Allah terdapat 5 Rasul yang memiliki kelebihan istimewa, sehingga mereka mendapatkan gelar Ulul Azmi. Anak-anak harus tahu, gelar Ulul Azmi adalah gelar yang diberikan kepada Nabi dan Rasul yang memiliki keteguhan hati, tabah luar biasa, kesabaran tak terbatas, meskipun mereka mendapatkan berbagai macam cobaan dari Allah, termasuk hal-hal yang mengancam nyawa mereka, yaitu dari orang-orang musyrik. Ketika Nabi Ulul Azmi diberikan cobaan yang bertubi-tubi, mereka tetap bersikap teguh, sabar, dan senantiasa bertawakal dalam menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Nabi dan Rasul yang mendapatkan gelar tersebut diantaranya adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah dan pengalaman Nabi dan Rasul Ulul Azmi tersebut patut dijadikan pelajaran untuk kita semua ya anak-anak. Untuk lebih mengenal mengapa mereka mendapatkan gelar tersebut, Mudarisah akan ceritakan secara singkat kisah tentang Nabi-Nabi Ulul Azmi. Disimak baik-baik ya anak-anak. Nabi Ulul Azmi yang pertama yang akan Mudarisah ceritakan yaitu kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Rosib. Kaum ini termasuk kaum yang sulit diajak untuk menyembah Allah. Mereka lebih milih menyembah patung atau berhala. Di dalam Al-Quran, Nabi Nuh disebutkan memiliki umur 980 tahun dan 500 tahunnya digunakan untuk berdakwah. Sayangnya, hanya sedikit kaum yang mau mengikuti ajarannya. Anak Nabi Nuh yang bernama Kan'an dan istrinya yang bernama Wali'ah juga ikut turut membangkang atau tidak mau ikut ajarannya. Hingga suatu hari Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah untuk membuat sebuah bahtera yang besar atau kapal sebagai tempat penyelamatannya. Ketika membuat kapal, Nabi Nuh masih dicaci bahkan dianggap gila karena tidak mungkin ada banjir besar. Akhirnya Nabi Nuh yang telah menahan kesabarannya itu terus berdoa agar Allah membinasakan kaumnya. Doa itu pun akhirnya Allah kabulkan dan seluruh kaumnya hanyut binasa ditelan banjir besar termasuk anak dan istrinya. Kedua, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah bapak para nabi dan ia dikenal sebagai orang yang selalu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu orang yang selalu menegakkan kebenaran dan melarang perbuatan yang tidak benar. Kisah pertamanya yaitu saat mengajak kaumnya untuk meninggalkan berhala dan meminta untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim menyampaikan dengan bahasa yang santun, meskipun juga sang ayah tidak mau mengikutinya. Kisah yang kedua yaitu Nabi Ibrahim diuji kesabarannya saat mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail.
Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat patuh terhadap perintah Allah anak-anak, dan akhirnya diganti dengan domba dari surga oleh Allah. Ketiga, keteladanan saat dibakar oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim dengan kesabarannya mampu bertahan di tengah kobaran api yang sangat panas. Dan Allah menolongnya dengan mengubah api yang panas menjadi api yang sangat dingin. Ketiga, kisah Nabi Musa. Kisah keteladanan Nabi Musa berawal dari di era kepemimpinan Raja Fir'aun yang sangat kejam. Ketika itu, Fir'aun bermimpi dan para peramal menafsirkan mimpi Fir'aun. Para peramal mengatakan bahwasannya akan lahir bayi laki-laki yang kelak akan menggantikan posisi kepemimpinan Raja Fir'aun. Semenjak itu, Fir'aun sangat marah dan memerintahkan kepada seluruh kaumnya agar membunuh semua bayi laki-laki yang dilahirkan pada saat itu. Ibu Musa bernama Yukabat tidak ingin bayinya dibunuh, sehingga ia menghanyutkan di sungai Nil. Dengan izin Allah, Nabi Musa ditemukan oleh istri Fir'aun yang bernama Asiyah. Dan bayi Musa pun akhirnya tinggal di istana Fir'aun. Bahkan Raja Fir'aun mencari wanita untuk menyusui anak temuannya itu. Atas izin Allah, Musa disusui oleh ibu kandungnya yang bernama Yukabat. Nabi Musa kemudian tumbuh cerdas dan tekun berdakwah. Ia selalu berhadapan dengan para penyihir istana dan selalu ada mukjizat yang menyertainya. Hingga akhir dari perjuangan dakwah Nabi Musa adalah dengan tongkatnya ia bisa membelah lautan dan menyeberangi Laut Merah. Dan ketika Raja Fir'aun dan bala tentaranya ingin ikut menyeberangi Laut Merah, maka Allah binasakan dengan menenggelamkan mereka semua di Laut Merah tersebut. 4. Kisah Nabi Isa. Kisah kelahiran Nabi Isa mengajarkan bahwa jika Allah berkehendak, maka tidak ada yang tidak mungkin. Kisah keteladanan Nabi Musa berawal dari ia lahir tanpa memiliki seorang ayah. Nabi Isa lahir dari seorang perempuan yang taat yang bernama Maryam. Maryam dengan penuh kesabaran dan keikhlasan merawat Nabi Isa dimudahkan oleh Allah atas segala perlakuan masyarakat kepadanya. Dan ketika dewasa, Nabi Isa diangkat menjadi nabi. Dan ketika itu, umur Nabi Isa 30 tahun. Dan Nabi Isa diperintahkan untuk berdakwah kepada Bani Israel. Namun, cobaan terus berdatangan. Saat itu, ada salah satu pengikutnya yang berkhianat. Namanya ada yang ingat? Ya, namanya Yudas Iskariot. Sewaktu Nabi Isa bersembunyi dari serangan musuh, Yudas Iskariot melaporkan tempat tersebut. Sehingga para tentara mengepung tempat persembunyian Nabi Isa bersama pengikutnya. Akhirnya ketika Nabi Isa hendak ditangkap dan disalib oleh pasukan musuh, wajah Yudas Iskariot berubah mirip dengan Nabi Isa. Dan Nabi Isa diangkat ke langit sehingga yang disalib dan dibunuh adalah Yudas Iskariot. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi dan rasul terakhir, sekaligus beliau sebagai penutup para nabi terdahulu. Nabi Muhammad menyempurnakan ajaran-ajaran Islam dan diberi mukjizat oleh Allah berupa kitab suci Al-Quran. Mukjizat tersebut menjadi pedoman utama kehidupan manusia hingga saat ini. Dan ada peristiwa Isra Mi'raj yang membawanya bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta dari peristiwa tersebut, akhirnya turun perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Dakwahnya pun bukan tanpa halangan. Nabi Muhammad selalu mengalami hinaan dan cacian dari kaum kafir Quraisy karena ia dianggap menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan tradisi saat itu. Meski begitu, Allah selalu memberi pertolongan dan keselamatan untuk Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Sikap, ketabahan, dan keteguhan Nabi Muhammad SAW dalam membela kebenaran wajib kita teladani anak-anak.
Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai ya. Semoga ilmu yang anak-anak dapatkan bisa dipahami dan bermanfaat. Barakallahu fikunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.